Pokoknya ada saja pasti celah yang selalu dipakai untuk membungkam gerakan rakyat, tapi intinya pasal-pasal yang saya sebut tadi itu yang sering kita temui, paling banyak dipakai untuk membungkam orang-orang yang terlibat di aksi massa atau demonstrasi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih karena kalian masih mau menonton konten-konten di channel YouTube saya ini. Karena ya secara jujur setiap kali masih ada orang yang nonton video-video yang saya upload, ya saya masih merasa ada yang mau nonton, berarti setidaknya masih bisa bermanfaat lah bagi orang lain, karena buktinya masih ada yang tertarik. Nah, saya juga tag video hari ini sebenarnya di luar sedang hujan rintik-rintik, tapi semoga suara rintik-rintiknya itu nggak masuk ke mic ini dan tidak mengganggu pendengaran teman-teman di luar sana. Nah, beberapa hari ini sudah mulai banyak, ya lumayan banyak yang mengirim pesan ke saya lewat Instagram, Twitter, Facebook. Itu isinya request semua, request soal tema yang dibahas. Nah, saya sudah memilih beberapa tema yang saya rasa saya mampulah untuk membahas request-request teman-teman tersebut. Jadi sudah ada beberapa yang saya pilih. Nah, salah satunya adalah tema yang akan kita bahas hari ini. Meskipun pengetahuan saya tentang hukum, karena hari ini kita akan bahas soal, ya ada sangkut pautnya dengan hukum. Meskipun pengetahuan saya soal hukum tidak terlalu banyak, tapi setidaknya saya rasa saya masih bisa membahas ini karena saya pernah mengalami hal ini secara langsung. Jadi saya akan coba sedikit membagikan pengalaman saya kepada teman-teman yang ada di luar sana. Nah, tema hari ini yaitu pasal-pasal atau undang-undang yang kerap kali digunakan oleh aparat untuk membungkam orang-orang yang terlibat dalam aksi massa atau demonstrasi lah. Nah, baik itu demonstrasi mahasiswa, buruh, tani, pokoknya demo lah secara umum. Nah, pasal-pasal ini atau undang-undang ini kerap kali memang jadi hantu bagi kawan-kawan yang terlibat di gerakan atau terlibat di aksi massa, karena ya ujung-ujungnya akan berakibat ke pemenjaraan. Nah, kalau bicara soal pemenjaraan, ya itu sebenarnya bukan satu-satunya resiko yang paling sering dihadapi oleh kawan-kawan ketika terlibat di salah satu aksi massa. Ada juga misalnya pembunuhan yang dialami oleh Randi, Bagus, lalu kemudian Yusuf di tahun 2019 kemarin. Juga ada pemukulan kayak yang kerap kali dialami oleh kawan-kawan yang ada di Ternate, lalu kemudian kawan-kawan yang ada di Bandung kemarin. Nah, ini merupakan tiga hal yang kerap kali menjadi tantangan tersendiri atau yang kerap kali dialami oleh kawan-kawan ketika terlibat di salah satu aksi massa. Nah, karena tiga hal ini dianggap cukup berbahaya, akhirnya banyak kemudian yang mulai mikir-mikir ketika terlibat gitu. Ada yang mulai main aman, ada mulai memilih lebih fokus kuliah lah, atau tidak mau ribut sama negara, katanya bosan berurusan sama politik. Ya intinya main aman. Ya tapi sebenarnya itu bukan main aman, karena itu ya istilahnya kalau diam itu kan ya otomatis kita membenarkan sesuatu yang terjadi kan. Jadi ya ketika kalian tidak terlibat misalnya di aksi massa atau dalam misalnya melawan penggusuran atau kenaikan BBM, berarti kalian tidak berada di pihak orang yang memprotes ini, melainkan sudah otomatis berada di pihak orang-orang yang akan menaikkan BBM, orang-orang yang akan melakukan penggusuran, karena diam kalian itu bermanfaat bagi mereka, bukan bermanfaat bagi orang-orang yang akan terdampak akibat dari kenaikan BBM ataupun penggusuran ini. Jadi sebenarnya ya tinggal pilihan dari kalian. Kalau kita masih memikirkan resiko, apa sih yang sebenarnya tidak berisiko? Bahkan kita berjalan pun ada resiko untuk kecelakaan. Kita makan pun ada resiko untuk keracunan. Jadi segala sesuatu itu ya ada resiko, tinggal bagaimana. Apakah kita mau menerima resiko itu sebagai bagian dari perjuangan atau apa yang kita lakukan,
atau tidak. Karena bagi saya apapun itu sangat berisiko. Ketika saya bikin podcast ini pun saya berisiko kesetrum atau ketiban kamera atau dan lain-lain, karena ya apa yang saya pakai ini kan ada strom-stromnya. Nah sebenarnya semua penuh dengan resiko. Cuma ketika kita sudah memahami, misalnya saya melakukan ini karena ingin berbagi pengalaman, jadi saya sudah siap dengan segala resikonya. Begitupun ketika misalnya saya terlibat dengan gerakan rakyat. Ketika saya terlibat di sana, berarti saya sudah tahu kenapa saya harus terlibat. Ya karena saya tidak mau ada penggusuran. Karena saya tidak mau ada orang yang tidak punya rumah. Sehingga apapun resikonya, ya itu bakalan saya terima. Karena dari dulu kalau kita lihat ya, dari dulu banget, dari zaman behula bahasa warung kopi, dari jam penjajahan, itu orang-orang yang memilih diam atau tidak terlibat apa itu banyak, tapi orang-orang yang memilih untuk terlibat di dalam gerakan yang memprotes penjajahan Belanda, yang melawan penjajahan Belanda, penjajahan tentara fasis Jepang, ya juga tidak sedikit, banyak. Cuma ya akhirnya meskipun orang-orang ini yang tadi tidak terlibat, mereka tetap ikut menikmati gitu loh kemerdekaan yang diperjuangkan oleh orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan melawan penjajahan ini. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, apakah ketika misalnya kenaikan BBM itu ditunda atau BPJS lah yang sekarang sedang heboh, ketika BPJS itu ditunda karena perjuangan kawan-kawan yang menolak, apakah ya teman-teman di luar sana merasa enggak enak hati gitu? Kita enggak terlibat apa-apa tapi ikut melaksanakan. Jadi ya bagi saya diam saja tidak menghasilkan apa-apa, apalagi sampai menyinyirin kawan-kawan yang terlibat. Saya banyak mendengar hal itu, menyinyirin. Mending kamu fokus kuliah, cari kerja, lalu kemudian nikah dan ya hidup aman lah, tanpa ada sangkut pautnya dengan protes-protes terhadap penindasan negara. Ya cuma ya kalau kembali ke yang saya bilang tadi, orang-orang seperti kalian itu sebenarnya ya bukan orang-orang seperti kalian, orang-orang yang memilih begitu sejak zaman Belanda juga sebenarnya ada. Coba lihat perang Aceh, bukan cuma nyinyirin, mereka malah terlibat membantai sama-sama orang Aceh. Jadi orang Hindia Belanda bantai orang Hindia Belanda. Jadi ya hal-hal seperti itu, nyinyiran seperti itu ya sudah ada juga sejak zaman dahulu. Nah untuk teman-teman yang kerap kali mengalami nyinyiran seperti itu ya dibiarin aja. Toh memang sejak zaman penjajahan juga zaman sekarang pun masih banyak kok pengkhianat seperti itu. Ujung-ujungnya ya mereka juga kalau sudah tidak diperlukan oleh orang yang memanfaatkan mereka ya bakalan ditendang. Serius bakalan ditendang. Nah kembali ke tema pembahasan kita hari ini, tentang pasal-pasal yang kerap kali digunakan ini, itu saya sebenarnya sudah merangkum beberapa pasal yang kerap kali digunakan. Dan juga saya ternyata ketika saya browsing ya pasal ini yang kerap kali diterapkan ya. Kalau misalnya dulu waktu saya itu ada namanya penghasutan, saya dituduh sebagai penghasutan, lalu kemudian pengerusakan atau kekerasan terhadap barang atau orang. Nah dua ini kemarin yang menjerat saya itu pasalnya 170, terus ada 187 dan 406 pasal saya dulu yang kena ke saya waktu itu. Terus ada juga sebenarnya kayak menghalang-halangi, melawan aparat atau memaksa aparat yang ketika bertugas gitu loh. Nah itu sebenarnya juga kerap kali dijadikan dalih untuk menangkap kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan rakyat. Kalau teman-teman lihat tahun 2019 kemarin, nah itu paling banyak dianggap menghalang-halangi itu akhirnya ditangkap. Terus ada juga pembubaran aksi demonstrasi. Terus ada menolak untuk membubarkan diri. Nah ini yang dialami oleh Lutfi kemarin, pasalnya 218 kalau nggak salah. Terus ada ujaran kebencian, sara atau pencemaran nama baik.
itu lewat undang-undang ITE. Sebenarnya ada juga satu sih, tapi ini sangat jarang karena lebih banyak digunakan untuk kawan-kawan yang Papua 160. Nah, ini bahas yang soal ini mungkin saya akan bahas di lain kesempatan saja, soal penerapan pasal makar inilah ke kawan-kawan yang aksi damai tentang hak menentukan nasib sendiri. Nah, yang pertama ada namanya penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, yaitu biasa ini pasal 160, penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan. Pasal 160 mungkin 406 juga masuk deh, soalnya saya masuk ini dulu 406 Junto 55 waktu saya dulu. Terus kalau pasal 160 ini mungkin teman-teman masih ingat tahun 2015 itu ada kasusnya mahasiswa Papua deh di Jakarta, Bung Eno sama Eli kalau nggak salah. Mereka waktu itu kalau tidak salah didampingi oleh Veronica Koman juga sama Edo yang saat ini sudah menjadi direktur LBH Papua. Iya, Edo LBH Papua. Nah, itu silakan cari soal kasus yang dialami oleh Eno. Lalu kemudian pengerusakan dan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, ini pasalnya ngeri-ngeri ancamannya 15 tahun. Biasanya ini pasal 170, 187, 358. Nah, waktu itu saya tahun 2018 kemarin kenanya 170 sama 187 karena dituduh mengerusak properti milik PT Rum. Kawan-kawan waktu May Day 2018 di Jogja juga kena ini, yang May Day yang bakar pos polisi itu. Nah, kena ini. Nah, ini yang kerap kali digunakan 170 sama 187 ini. Padahal ya kalau ngelihat ada kalanya yang ditangkap itu bukan pelakunya. Karena ya memang ada beberapa aksi yang disetting chaos, tapi lebih banyak saya lihat damai, tapi pas di lokasi jadi chaos karena ya ada orang yang tidak terlibat di dalam gerakan itu tiba-tiba memprovokasi. Kayak yang kasus saya kemarin, itu yang memulai pengerusakan dan yang mengakibatkan kerusakan itu justru bukan orang-orang yang ditangkap, saya bersama 4 teman saya yang lainnya itu. Begitu juga yang terjadi di beberapa daerah yang ya intinya hanya serupa sih. Karena ya ada kalanya itu sebagai metode atau kontra intelijen yang dimainkan untuk agar aparat punya dalih melakukan pembubaran. Nah, itu ya sejauh pengalaman saya. Nah, terus ada yang namanya menghalangi, melawan, memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Itu biasa ini pasal 211, 212, 214. Nah, ini yang dipakai. Terus ada pembubaran aksi demonstrasi. Mereka terpaksa membubarkan gitu kan. Bukan terpaksa sih, sengaja membubarkan. Nah, ini pasal 216 yang biasa dipakai itu pasal 216 juga. Terus ada menolak untuk membubarkan diri. Ini pasal 218. Kalau Lutfi kena ini juga kalau tidak salah kemarin, Lutfi yang pegang bendera itu dia kena ini. Terus ujaran kebencian atau sara dan pencemaran nama baik. Nah, ini biasa kena undang-undang ITE. Si Anin kena ini dulu, pencemaran nama baik ketika dia menceritakan pelecehan seksual yang dia alami ketika dia di asrama Papua, asrama Kamasan Surabaya. Nah, itu dia dituduh dia mengalami pelecehan tapi malah dia dianggap mencemarkan nama baik karena memposting kronologinya itu di Facebook. Nah, saya juga mengalami ini tapi bukan pencemaran nama baik tapi ujaran kebencian ke Presiden Jokowi karena saya dianggap menghina presiden dan sampai sekarang ya status saya masih tersangka. Nah, terus ada pasal makar tadi, pasal makar ini kalau pasal makar kalau tidak salah 160. Jadi ini intinya rentetan dari pasal-pasal yang kerap kali digunakan oleh aparat untuk membungkam atau menjerat kawan-kawan supaya masuk penjara. Mengenai penjelasan selengkapnya tentang pasal-pasal ini mungkin teman-teman bisa baca di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu pasal 160, 170, 187, 358, 406, 211, 212, 214, terus 216, 218 dan 160 tadi yang makar. Dan baca juga
undang-undang ITE. Ini kerap kali dipakai juga undang-undang ITE ini. Dan satu pasalnya Mas Prin itu aku lupa, itu yang jelas tentang pemalsuan dokumen deh. Nah pokoknya ada saja pasti celah yang selalu dipakai untuk membungkam gerakan rakyat. Tapi intinya pasal-pasal yang saya sebut tadi itu yang sering kita temui, paling banyak dipakai untuk membungkam orang-orang yang terlibat di aksi massa atau demonstrasi. Nah, kenapa saya bilang membungkam? Karena kebanyakan orang-orang yang ditangkap itu belum tentu dia yang melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum itu gitu loh, yang melanggar pasal-pasal yang disebut-sebut ini, belum tentu dia. Karena kalau baca kebanyakan kronologi penangkapan kawan-kawan itu, kebanyakan kawan-kawan itu ditangkap dulu baru ditanya. Jadi ditangkap dulu, udah digebukin di dalam, baru ditanya-tanya. Atau ada kalanya malah dipaksa mengaku. Jadi belum jelas apakah dia pelaku, tapi udah diciduk lebih dulu. Kenapa saya bilang begitu juga? Karena ada kalanya ketika mau nangkap orang itu polisi tidak mampu menunjukkan surat penangkapan. Saya kasih contoh misalnya yang memang saya alami sendiri ke teman-teman yang ada di Sukoharjo itu, si Brilian sama si Kelvin sama Sukemi, Sutarno. Nah mereka ini ditangkap, itu surat penangkapannya ditulis di tempat malah. Ketika ditanyakan baru ditulis. Jadi lihat KTP-nya apa dan lain-lain, baru ditangkap dan dibawa langsung ditanya-tanya di sana. Jadi memang ada kalanya ya tidak sesuai prosedur yang sebenarnya, dan begitu juga yang dialami oleh kawan-kawan di Bandung. Kalau tidak salah waktu itu dia sedang ada di salah satu tempat beli makan atau di apalah gitu, pusat keramaian, itu tiba-tiba aja langsung ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Jadi ya itu kerap kali digunakan untuk malah menakut-nakuti, membungkam kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan. Nah terus, dan metode ini sebenarnya metode yang sudah lama yang bahkan Pram sudah pernah bahas di Rumah Kaca. Si Pangemanan waktu itu yang sebagai intel itu, Pangemanan double N. Nah itu kan dia si Pram menceritakan bagaimana metode-metode pembungkaman atau cara-cara yang dilakukan oleh intelijen dalam mengkondisikan orang-orang yang terlihat kritis atau orang-orang yang terlibat dalam gerakan rakyat ini. Nah itu sebenarnya udah lama dan sampai saat ini masih selalu dipakai karena dirasa cukup efektif sama mereka. Ya banyak gitu ya, ketika sudah ditangkap ada akhirnya yang kalau bahasanya kita di penjara itu, karena waktu itu saya di penjara, itu istilahnya menggigit atau membongkar temannya atau mengajak temannya biar dia tidak sendiri ditangkap. Jadi akhirnya dibongkar. Oh ini temannya ini sebenarnya yang terlibat, aku enggak Pak, ini aku ada ini. Ya disebutlah satu persatu. Nah akhirnya karena ketakutan ya, akhirnya ya jadi sembarang sebut dan jadi banyak yang ditangkap. Karena memang sampai saat ini seperti yang saya bilang tadi, memang itu masih salah satu cara yang masih dianggap ampuh untuk membungkam gerakan rakyat. Nah makanya karena tujuan mereka untuk membungkam kalian, untuk membungkam kita mau patuh nggak? Ya silakan teman-teman yang ada di luar sana renungkan masing-masing. Apakah kita akan menerima dibungkam seperti ini atau menjadi kapok, tobat, atau ya sebaliknya justru semakin menambah semangat teman-teman. Oh ini mereka begini, ternyata mereka hanya ingin membungkam aku dan kawan-kawan biar kita nggak memprotes kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh polisi ketika memukuli massa aksi itu kan. Jadi ya silakan renungkan masing-masing, karena ya pengalaman saya dulu ya seperti itu. Kadangkala ya penangkapannya memang tidak jelas. Nah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin baru terlibat di dalam gerakan dan sedang mempertimbangkan resiko-resikonya, buat jaga-jaga silakan pelajari pasal-pasalnya ini.
apa saja celahnya, dan belajar juga soal, saran saya, soal hak-hak tersangka yang harus dipenuhi ketika ditangkap gitu loh, ketika diamankan oleh polisi. Nah, mungkin cuma itu dari saya tentang pasal-pasal ini. Silakan pelajari, karena kalau saya bahas kiat-kiat biar diterima di kampus ini, di kampus itu, atau kiat-kiat biar dapat nilai A, ya itu urusan channel-channel YouTube yang lain. Saya belum bisa bahas hal-hal seperti itu dan belum tertarik. Nah, terakhir ini rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang masih suka nyinyir dan masih memilih sikap tidak mau terlibat atau bahasanya netral, padahal bagi saya tidak ada yang netral, tetap berpihak. Nah, silakan teman-teman mungkin bisa baca bukunya Nextland, ini Bangsa yang Belum Selesai kalau bahasa Indonesianya. Silakan cari di toko di penerbit Zaman Baru, ada kok, itu masih ada. Terus ada juga buku Kekerasan Budaya Pasca 65, ini tulisan Wijaya Herlambang. Silakan teman-teman baca, karena di sini Wijaya Herlambang menjelaskan bagaimana bahwa sebenarnya ya apa yang berkembang, budaya yang berkembang di dalam masyarakat ini itu tidak ada yang bebas nilai gitu loh, tetap punya tujuannya masing-masing, keberpihakannya masing-masing. Mungkin itu sekian, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hati-hati, tanggal 16 Juli 2020 Omnibus Law menghantui